Menjadi fans Barcelona dalam beberapa tahun kebelakang semacam menciptakan kenestapaan baru. Ketidakstabilan kondisi klub sempat membuat penggemar sudah tak mau berekspektasi berlebihan lagi. Terutama dalam lingkup sebesar turnamen Eropa, seperti Liga Champions yang telah 10 tahun lebih tak mampir ke Catalunya. Namun, dengan datangnya Hansi Flick, nyatanya semua perspektif itu berhasil berubah drastis. Barcelona telah menetapkan diri sebagai salah satu peserta babak 8 besar Champions League setelah mengalahkan Benfica dengan agregat meyakinkan 4-1. Kemenangan ini tentu saja sangat spesial dibandingkan musim-musim sebelumnya yang seringkali ngos-ngosan. Apalagi mengingat bagaimana dominasi para pemain muda di era Hansi Flick benar-benar kembali memanjakan mata. Dan inilah alasan kenapa Barcelona kembali menjadi tim yang patut ditonton dengan permainan indahnya di bawah asuhan Hansi Flick. Barcelona memastikan diri sebagai tim pertama yang resmi lolos ke babak perempat final Liga Champions 2024-2025. Sebelumnya, Blaugrana menang di leg pertama dengan skor tipis 0-1 di kandang Benfica, di mana ketika itu skuad besutan Hansi Flick menang secara dramatis setelah bermain dengan 10 orang saja sejak babak pertama. Dan pada leg kedua di hadapan ribuan supporter sendiri, Barcelona tak mau nanggung-nanggung buat melibas kemenangan. Hasilnya, skor menjanjikan 3-1 mengakhiri pertemuan Barcelona kontra Benfica di Champions League musim ini. Dengan ini, harapan dari para fans untuk kembali membawa pulang sebuah trofi Liga Champions begitu muncul. Apalagi ada sebuah misi mengawinkan beberapa trofi dengan kondisi klub Katalan yang kini juga memuncaki klasmen sementara La Liga. Maka dari itu, jangan heran jika kemenangan ini sungguh spesial buat kubu Barcelona yang punya harapan begitu besar sebesar utang. Ya, dalam musim pertama di bawah asuhan Hansi Flick, Barcelona benar-benar kembali mempertontonkan sebuah pertunjukan seni di atas lapangan. Termasuk dalam laga kontra Benfica, di mana ada dua aktor yang saling memperindah di setiap sentuhan sebelum berubah gol. Keduanya tentu saja Lamine Yamal dan Raphinha, dua pelukis lapangan hijau dengan dribble yang memiliki ciri khas masing-masing. Selain itu, support dari Pedri, Olmo, dan De Jong di lini tengah juga menambah daya kreativitas di lini tengah begitu menawan. Dan tak kalah penting, lini pertahanan Barca juga tak mau ketinggalan ketika membangun serangan. Balde, Inigo, Araujo, dan Koundé menjadi tumpuan dalam build-up. Terbukti, Balde sang pemain yang mempunyai kecepatan seperti citah mampu mencatatkan 1 assist buah hasil dari kerjasama dengan Raphinha. Dan ya, lagi-lagi Raphinha dan Yamal yang menjadi suksesor di lini depan seringkali juga mempertontonkan keindahan. Lihatlah bagaimana 1 gol dan 1 assist dari Yamal yang begitu melengkung memanjakan mata, ataupun 2 gol dari finishing berkelas Raphinha berikut ini. Mungkin dalam laga kali ini, Benfica bisa sedikit melakukan perlawanan dengan gol penyeimbang pada menit-menit awal, di mana Otamendi berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-13 dengan tandukan kepalanya dari hasil corner kick.
Namun selebihnya, pertahanan Barcelona juga tak kalah tampil impresif. Terbukti, Szczęsny kali ini tampil lumayan nyantai, mungkin ditinggal undur dulu juga bisa. Tercatat, kiper asal Polandia ini hanya mencatatkan 1 penyelamatan dari total 8 tendangan pemain Benfica. Secara penguasaan bola, Barcelona jelas jauh unggul sebagai tim dengan filosofi memegang bola. Sekaligus bermain di kandang sendiri, total tim Katalan memegang kendali bola mencapai 65%. Dengan begitu, kita tahu kalau satu-satunya gol Benfica hanya kecolongan dari corner saja. Secara keseluruhan dari penyerang sampai pertahanan Barcelona benar-benar solid. Polesan Hansi Flick buat Ballon d'Or kembali mendekat ke Barca. Sadar nggak kalian? Setelah masuknya seorang peracik taktik asal Jerman Hansi Flick, para pemain Barcelona benar-benar selalu memasak di atas lapangan. Jika di musim lalu di bawah asuhan Xavi, Barca selalu kesulitan mencetak gol, bahkan mencatatkan peluang saja susah, maka di bawah tangan dingin Hansi Flick, hal itu berubah total. Semua pemain seperti menunjukkan bagaimana bakat mereka setelah dilatih oleh Flick. Mulai dari pemain muda hingga yang sudah berumur seperti Robert Lewandowski dan Inigo Martinez juga seringkali menjadi penyelamat. Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Balde, Dani Olmo dan wonderkid lain. Tak perlu dipertanyakan lagi lah bagaimana potensi mereka keluar semuanya semenjak di asuhan si Flick. Bahkan nih, pemain sekelas El Shark alias Ferran Torres juga seringkali menjadi penyelamat dalam keadaan darurat. Flick benar-benar tahu kapan mengeluarkan sebuah bom waktu. Ya meski terkadang El Shark kumat, buang-buang peluang. Namun yang pasti, di bawah asuhan pelatih asal Jerman tersebut, para pemain benar-benar bisa berkembang ekstra. Bahkan Raphinha, yang musim lalu dicemooh fans sendiri, kini masuk dalam kandidat kuat pemenang Ballon d'Or, di mana hal ini lama tak terdengar setelah sang legenda Leo Messi hengkang. Selain itu, Lewandowski, Pedri, serta Lamine Yamal juga layak masuk dalam nominasi. Langkah Barca ke depannya di UCL. Selanjutnya, misi Barcelona dalam meraih treble winner tentu saja harus menghadapi persaingan ketat di UCL. Kalau di La Liga, ya masih ketergantungan sama tim lain juga kan, belum bisa ketebak mengingat selisih poinnya masih tipis. Sedangkan di babak 8 besar Liga Champions, Blaugrana akan dipertemukan antara dua tim kuda hitam, yaitu Borussia Dortmund atau LOC Lille. Pada babak tersebut, diprediksi tak akan mendapatkan hambatan berarti. Barcelona sedikit punya luck yang gede namun juga tetap waspada. Pada babak semifinal, baru nantinya akan dihadang tim-tim besar. Inter Milan dan Bayern Munchen mengintai di pertandingan sebelah. Salah satu dari tim besar tersebut akan menjadi calon lawan Barcelona yang bisa jadi batu sandungan. Namun bisa juga dilibas habis, mengingat sebelumnya Bayern sudah pernah ketemu dan babak belur di kandang Barca. Nah, baru jika berhasil masuk final, maka tim terkuat dari seberang akan menjadi sebuah tantangan sesungguhnya. Namun yang menarik, banyak yang menginginkan sebuah El Clasico terjadi pada laga final Liga Champions 2024-2025, agar nantinya menjadi laga terpanas untuk pertama kalinya El Clasico di final UCL. Ya, terlepas dari apapun perjalanan Hansi Flick bersama Barcelona masih begitu panjang. Nah, lulu pada gimana cuy? Optimis gak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.